Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sore malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita karena kita boleh mengalami setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian dan nyanyian kita. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Biarlah mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari umat Tuhan nyatakan rasa syukurmu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Mari berikan penghormatan dan pengagungan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan. Biarlah segala mulut kami memuji dan mengagungkan Engkau selamanya. Kami sembah,
kami tinggikan. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi, Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Kau Rajaku yang bertahan, yang berkuasa. Yesus Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di sore malam hari ini kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui korban pujian kami ini. Biarlah Tuhan boleh disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dan kita boleh menceritakan segala kemuliaan Tuhan bagi setiap kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara
bangsa. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Kita umat Tuhan, mari kita akan bangkit dan serukan nama Tuhan lebih lagi, karena Tuhanlah Maha Besar. Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Mari bangkit dan serukan, bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus berada yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Biarlah setiap kita mulai bangkit dan hanya menyerukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu
namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nama Yesus sungguh luar biasa, nama Yesus penuh dengan kuasa, amin. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Kita beri yang terbaik. Pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Nita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu, bersukacita bersama Tuhan. Biarlah melalui setiap nyanyian pujian ini Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa kami pakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya. Dia raja segala raja, Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di JKI MCC.
Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih-Nya Tuhan. Adakah yang mau bersaksi? Puji nama Tuhan, belum ada. Kita tunggu minggu depan ya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu boleh mendengar setiap kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang sangat memberkati pastinya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berikan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan semakin tertanam dalam-dalam di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Ya Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Biar Tuhan membentuk kami menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari setiap umat Tuhan nyatakan dengan segenap hati kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita dalam rencana-Mu. Berikan ku berikan kami tangan-Mu Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu Tuhan. Berikan kami tangan-Mu untuk kami boleh melakukan tugas kami Tuhan.
menjadi utusan-utusannya Kristus. Sore hari ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji nama Tuhan, shalom. Kehujanan. Iya, iya. Saya merasa agak aneh ini Om Iwan, saya dikasih panggung, saya merasa tinggi banget. Tapi enggak apa-apa ya Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu yang belakang gini-gini karena enggak kelihatan sama saya. Oke, sore hari ini saya sangat bersyukur sekali. Saya tadi udah ngerasa bahwa ini hujan deres, pasti kursinya banyak yang kosong. Tapi puji nama Tuhan hampir full sore hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, sore hari ini kita mau sama-sama belajar materi kita, melanjutkan masih dalam tema dalam bulan ini, Ambassador of Christ. Benar ya? Atau dalam bahasa Indonesianya, utusan-utusan Kristus. Kita mau baca Gak bisa ya? Gak bisa Mas? Minta tolong Mas Nunus aja. Nextnya Mas. Ya, kita mau baca ayat kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Kita mau baca bersama-sama nggih Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 20. Yang sudah katakan amin. Oke, kita baca 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nextnya Mas Nunus. Ya, kita mau belajar arti dari seorang utusan secara umum ya. Pengertian utusan. Seorang utusan dalam konteks umum harus menyampaikan pesan atau amanat yang diberikan oleh pengirim. Mereka juga harus mengikuti perintah dan instruksi yang diberikan oleh pengirim serta beroperasi dalam lingkup tugas yang telah ditentukan. Ini pengertian utusan secara umum, dalam konteks umum. Nah, kalau kita bicaranya tentang utusan Kristus, simpel Bapak Ibu Saudara. Next Mas Nunus. Iya, tinggal tambahin aja Bapak Ibu Saudara. Utusan Kristus. Jadi, seorang utusan Kristus harus menyampaikan pesan atau amanat yang diberikan oleh Kristus. Mereka juga harus mengikuti perintah dan instruksi yang diberikan oleh Kristus, serta beroperasi dalam lingkup tugas yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah tugas pengabaran Injil. Jadi gampang ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memahami tadi utusan secara umum, kalau utusan Kristus tinggal tambahin aja, ya kan? Jadi simple untuk memudahkan artinya. Hari Minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana utusan Kristus harus menyadari identitasnya, harus melakukan tanggung jawabnya, dan yang ketiga harus meremukkan dirinya. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai utusan-utusan Kristus harus berperan di tengah kondisi yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sore hari ini saya akan menjelaskan utusan itu kan sama dengannya dengan duta ya. Kemarin Bapak Gembala sudah jelaskan, utusan memiliki arti duta besar. Perwakilan yang ditunjuk secara resmi dan diberi wewenang. Nah, sore hari ini saya akan bukan mengajarkan ya, ngasih tahu, ngasih info. Duta besar ini tidak jauh berbeda dengan duta besar sebuah negara. Kita mau lihat, duta besar adalah utusan resmi yang mewakili negara di negara asal mereka, di negara tuan rumah, bertanggung jawab untuk menegakkan kepentingan nasional dan
mempromosikan citra negara atau duta politik yang ditempatkan di sebuah negara asing sebagai perwakilan negara domisili. Bapak Ibu Saudara berasa kayak pelajaran IPS ya atau bahasa Indonesia. Ya, next Mas Nudus. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita sebagai utusan Kristus harus berperan di tengah kondisi yang kalau saya bilang ini mengerikan ya Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini tuh mengerikan. Mungkin di sekitar Bapak Ibu juga banyak kasus-kasus yang terjadi. Betapa mengerikannya hari-hari ini. Makanya sebagai utusan-utusan Kristus, bagaimana kita harus berperan. Yang pertama, duta Kristus hadir sebagai wakil Allah. Di sini tadi dikatakan bahwa duta adalah perwakilan yang ditunjuk secara resmi. Bapak Ibu saudara-saudari percaya bahwa kita wakilnya Allah. Amin. Amin. Boleh katakan kanan kirinya, aku wakilnya Allah. Bangga nggih Bapak Ibu saudara-saudari jadi wakilnya Allah? Bangga? Amin. Amin. Saya aja Bapak Ibu. Saya dulu itu bekerja di tempat di PT yang saya pernah share bahwa PT saya itu ditutup. Nah, itu dulu memproduksi produk-produk atau baju itu yang dipakainya itu oleh artis, duta besar gitu. Itu aja saya bangganya minta ampun saudara-saudari. Saya pasti kayak pamer. Ini loh produknya loh gitu. Harganya tuh satu baju bisa 1 HP, 1 motor bekas lah. Jadi kayak saya mengurusi produksinya itu kayak saya bangga. Oh gitu loh, Mas Wahyu tuh tahu pasti brandnya. Nggak usah saya sebutkan ya Mas. Itu mahal dan banyak yang suka gitu. Wah Mbak stylenya apik banget. Oh ya ini yang pakai artis gitu, Rosa gitu-gitu. Terus ada siapa lagi ya tadi yang saya buka ya. Bukan. Itu aja saya bangganya minta ampun. Apalagi kita sebagai wakilnya Allah di bumi. Harusnya kita bangga nggih. Bangga, amin. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Kenapa kebanyakan harus ada wakil? Coba Bapak Ibu saya tanya, ada yang tahu kenapa beberapa hal harus ada presiden, wakil presiden? Kalau di kepanitiaan, ketua, wakil ketua. Kenapa? Kenapa harus ada wakil? Ada yang bisa jawab? Tapi ini saya nggak bawa coklat Bapak Ibu Saudara. Saya nggak seperti Mas Gren yang bawa coklat. Ada yang tahu? Kenapa harus ada wakil? Bapak Gembala ketawa. Pak Yoto tahu mungkin kenapa harus ada wakil? Nggak tahu. Mas Adris tahu kenapa harus ada wakil? Untuk membantu ketua, oke. Ada lagi? Ada lagi bisa yang jawab? Mas Gilang mungkin? Apa? Karena ada ketua. Oke, jawabannya kenapa harus ada wakil? Karena ada ketua. Oke, masuk. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang bisa tahu? Mas Wahyu mungkin? Penghubung. Oke, ada lagi? Satu lagi? Gimana Pak Dan? Ya benar sekali Pak Daniel Kak. Menggantikan ketua jika ketuanya berhalangan. Nangkep Bapak Ibu Saudara, tugas seorang wakil adalah menggantikan tugas ketua. Di sini saya mau katakan bahwa Allah itu sudah dahulu naik ke surga. Allah, kita wakilnya Allah. Allah duluan naik ke surga. Jadi adalah tugas kita menggantikan Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan. Amin. Wakil akan menggantikan ketika pemimpinnya pergi. Kristus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan kita sebagai wakilnya yang standby di bumi menggantikan tugas Kristus untuk mewartakan
kabar keselamatan. Next, Mas. Iya. Ada 3 poin yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, menyampaikan pesan Tuhan di bumi. Seperti tadi yang sudah saya gambarkan, nggih. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kabar keselamatan di bumi. Kalau ini saya tuliskan di bumi, bukan berarti saudara harus keliling dunia, enggak ya. Tapi ketika kita bisa mewartakan untuk orang-orang di sekitar kita, mulai berani bersaksi seperti yang sudah banyak diajarkan oleh tim-tim pastoral, ya kan. Apalagi kalau Mas Gran itu loh, saya sampai gumun itu kalau ketemu orang, masih ke gereja enggak? Masih ke gereja enggak gitu. Bahkan anak sekolah pun, gerejanya mana? Ditanya gerejanya mana gitu. Itu kasih karunia ya, itu dari Tuhan. Kalau saya terus terang saya enggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Saya ketemu orang tahu-tahu masih bergereja, oh enggak. Saya kayak belum kuat hati gitu loh kalau menanyakan. Tapi suatu ketika saya pernah nyoba. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bikin story gitu, ada seorang teman lama yang komen, terus kita lanjut ngobrol. Karena saya tahu dia adalah seorang anak Tuhan, saya ceritanya ngikut Mas Gran ini, tak tanya, oh masih bergereja gitu. Terus dia bilang, sudah lama enggak gitu, sudah lama enggak Mbak gitu. Waduh, terus langsung saya ajak Bapak Ibu Saudara, karena saya mencontoh Mas Gran ya kan, langsung saya ajak, ayo ikut ibadah di tempat kami, di Ruko Honggowongso jam 5 sore gitu. Saya perkara dia datang apa enggak, yang penting saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Nah, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, enggak perlu keliling dunia, enggak perlu, saya harus perjalanan misi, keluar kota, luar negeri apalagi, jangan. Kalau belum siap jangan. Kita cukup memberitakan untuk orang-orang di sekitar kita. Saya senang waktu Pak Diki ya, ngajak adiknya ke sini. Wah itu luar biasa sekali. Ikut retreat ya Pak Diki ya. Terus ada siapa lagi yang mulai ngajak orang-orang di sekitar. Kita jangan, saya ingat ada sebuah lagu ya, pokoknya kita ngajak jiwa itu jangan nyerah. Ada sebuah lagu, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan, gitu kan. Nah itu, ini lagunya apik banget, ini ngajak jiwa ya kan. Hari ini gak datang, diajak lagi, oh mungkin minggu depan. Diajak lagi, oh mungkin bulan depan. Tapi tetap semangat untuk mengajak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, menyampaikan pesan tentang kasih dan keselamatan. Poin yang kedua, tidak mengejar kepopuleran. Kita bicara tadi duta besar sebuah negara ya. Duta besar itu kira-kira terkenal enggak Bapak Ibu? Populer enggak? Enggak sama artis sama Raffi Ahmad tes. Terkenal mana? Pasti terkenal Raffi Ahmad. Seorang duta besar itu enggak populer Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan dutanya Kristus, kita enggak populer. Kita siapa toh bagi dunia ini? Kita bukan siapa-siapa. Tapi percaya bahwa kita belajar dari seorang duta besar ini ya. Seorang duta besar tidak akan dinilai dari seberapa populer dia di antara orang-orang yang kepadanya dia dikirim. Tetapi dari seberapa setia dia menyampaikan pesan dari presiden yang mengirimnya. Itulah yang dilakukan seorang duta besar. Dia harus mewakili pemimpinnya dan menyampaikan pesannya kepada warga negara tempat dia bertugas untuk sementara waktu. Jadi ketika kita dipercaya menjadi wakilnya Allah, tidak peduli, kita gak populer, gak masalah. Follower kita dikit gak masalah. Yang penting kita bawa, kita ajak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tapi jangan sampai ketika kita sudah mengajak orang, kita mewartakan kabar keselamatan di mana-mana, nama kita dikenal, kemudian kita jadi sombong. Jangan nggih Bapak Ibu Saudara, ini banyak terjadi. Jangan sampai kita jadi seperti itu.
Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa mampu. Kita bisa seperti itu karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan. Bicara tentang kesetiaan dari seorang duta besar. Kita masuk poin berikutnya yang C. Setia berbicara tentang Kristus atau tidak menduakan. Saya ambil contoh seorang brand ambassador ya kan, kita tadi berbicara ambassador of Christ, kita berbicara seorang brand ambassador atau duta sebuah produk. Anggap aja duta sampo lah ya, yang sudah pasti terkenal ya kan. Siapa Bapak Ibu tahu? Anggun, oke. 100 buat Mas Gilang, tapi maaf saya nggak bawa coklat Mas sekali lagi. Itu dalam iklannya dia hanya berbicara satu produk. Ketika dia ditanya mencoba sampo yang lain, jawabannya kan enggak ya Bapak Ibu. Nah begitu pula dengan kita sebagai duta Kristus. Kita hanya berbicara tentang kebaikan Kristus, tentang kasih Kristus. Kita nggak mungkin akan berbicara tentang Kristus, tapi di sisi lain, halah, jipor apa-apa, kan nggak mungkin. Itu bertentangan Bapak Ibu Saudara. Nyuri nggak apa-apa, nggak mungkin kan. Kita hanya akan berbicara kasih Kristus. Ayo balik sama Tuhan, balik sama Tuhan. Nah di sini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa brand ambassador itu hanya mengomongkan satu produk. Jadi begitu pula kita dengan Kristus yang akan membicarakan tentang Kristus, duta Kristus ya. Next Mas Nunus. Ya, kita dipanggil sebagai orang percaya, dipanggil untuk menjadi utusan Kristus menyampaikan pesannya tentang kasih dan keselamatan. Next Mas. Ya. Seperti seorang duta besar yang hanya menjabat untuk sementara, kita hidup di tempat ini untuk sementara. Tetapi kita mewakili surga dan kita ada di sini untuk membagikan pesan surga kepada dunia. Dan kita pada akhirnya akan dihakimi bukan berdasarkan seberapa populer atau suksesnya kita di dunia ini, tetapi berdasarkan seberapa setianya kita mewakili Raja saat kita berada di sini. Nyala ternyata. Kemarin waktu saya menyiapkan materi ini, saya chat dengan Bapak Gembala dan kemudian melihat story-nya, saya begitu kaget bahwa salah satu hamba Tuhan di Solo yang terkenal dipanggil Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Gembala, loh Bapak Anton Karundeng dipanggil Tuhan? Iya Mbak. Padahal beberapa waktu yang lalu masih pelayanan masih terlihat sehat ya. Dalam chat kami ngobrol itu Bapak Gembala berpesan, kita tidak pernah tahu Tuhan akan bilang, kapan Tuhan akan bilang, pulang anak. Di situ saya sadar Bapak Ibu. Tapi Bapak Gembala melanjutkan, jadi selagi kita masih ada di sini, di bumi ini, mari kita melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya benar-benar kaget dan ketika saya nulis ini dan Bapak Gembala sampaikan hal yang sama. Duta besar itu hanya menjabat sementara. Kita pun di bumi juga sementara. Hari Minggu kemarin Bapak Gembala juga ngasih ilustrasi. Kita tuh berapa tahun toh? Cuma 70-80 tahun. Sisanya kesukaran. Waktu kita enggak banyak. Jadi mari pergunakan waktu yang terbaik ini di bumi untuk kita boleh menjadi utusan-utusan Kristus yang luar biasa. Next. Sorry. Next aja Mas Nunus. Ya, poin yang kedua, duta Kristus hadir sebagai jawaban atau harapan. Next Mas. Ya, duta besar juga bertugas memberikan layanan konsuler kepada warga negara mereka yang berada di negara tuan rumah, seperti membantu masalah hukum dan memberikan perlindungan. Dalam kata lain, duta Kristus juga sebagai pengayom. Kehadiran utusan-utusan Kristus menjadi konselor, sandaran, atau jawaban
bagi orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita ada di luar negeri misalnya ya, kita mendapatkan permasalahan hukum gitu, kita akan larinya ke dubes. Nah, begitu juga dengan duta besar Kristus. Kita juga seharusnya bisa menjadi pengayom. Jangan malah sebaliknya nggih Bapak Ibu. Jangan malah kehadiran kita itu menjadi batu sandungan. Tapi kita harus mampu jadi pengayom. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang sering jadi tempat curhat. Ada? Mas, saya meh curhat. Mbak, saya meh curhat. Ada pasti ya? Banyak saya yakin. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercaya untuk jadi tempat curhat, nah itu saatnya Bapak Ibu Saudara menjalankan misi sebagai utusan Kristus, menjadi konselor, menjadi jawaban. Oh, saya seneng loh misal nih ya, saya seneng loh chat sama Ibu Gembala itu. Wah, kalau saya curhat pasti dapat jawaban, pasti dapat ketentraman hati gitu. Atau wah, saya suka loh curhat sama Om Pandu. Mesti walaupun kata-katanya tuh nyelekit tapi bener gitu. Tapi relate gitu kan. Seperti itulah kehadiran seorang utusan Kristus. Saya tuh kalau misalnya datang ibadah minggu, saya tuh kadang hanya naik tangga gitu kan, pasti udah ada usher yang menyambut. Itu tuh bisa jadi apa ya Bapak Ibu, sukacita tersendiri ketika oh Mbak Irma selamat datang, puji Tuhan sehat. Melihat senyum-senyum dari kita begitu datang langsung salaman satu persatu itu, melihat semuanya baik-baik saja dalam keadaan damai, itu ada sukacita tersendiri. Jadi jadilah jawaban Bapak Ibu Saudara, jadilah pengayom, jadilah konselor buat orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang minggu lalu Bapak Gembala kasih ilustrasi di depan ada 3 orang. Kita utusan Kristus, tidak mungkin kan kita mau bilang sama orang yang di luar, aku utusan Kristus, gak mungkin kan. Kita akan dilihat dari perbuatan kita, dari sikap kita, tindakan kita, ucapan kita. Apakah itu menunjukkan seorang utusan Kristus atau bukan? Next Mas Bagus. Yang ketiga. Nah ini. Duta Kristus hadir sebagai penyembuh, ya kan? Lihat fotonya aja udah bikin ketawa kan Bapak Ibu Saudara. Oh, ya, yang belakang jangan mau ketinggalan. Duta Kristus hadir sebagai penyembuh. Next Mas Lulus. Iya. Duta Kristus menggantikan Kristus melakukan tugas pendamaian. Bapak Ibu masih ingat ini yang kemarin ikut retret ini? Kejadian ini masih ingat? Ya, rebutan. Ini waktu kuis cerdas cermat Alkitab, ini berebut mau menjawab. Ini ibarat ada konflik ya Bapak Ibu Saudara. Duta Kristus juga berperan dalam meredakan konflik dan menjalin kembali hubungan yang rusak. Mereka membantu orang lain untuk saling memahami, memaafkan, dan membangun kembali hubungan mereka. Menggantikan Kristus melakukan tugas pendamaian. Duta Kristus juga berperan, seperti halnya yang dilakukan Yesus yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Tugas kita juga sama. Hari-hari ini Mas Gren itu lagi suka banget lagi sama kura-kura. Dulu suka, kemudian akhir-akhir ini enggak. Kemudian tiba-tiba suka lagi sama kura-kura. Mau hunting kura-kura Bapak Ibu Saudara. Saking senengnya. Itu nyari ke tempat-tempat yang pelosok pun dijabanin gitu. Harga juga kalau misalnya masuk dibayar.
itu berbicara tentang seorang manusia. Kalau suka akan sesuatu, pasti akan piye carane aku mendapatkan gitu. Kayak misalnya apa? Mas Yunat suka motor ya kan. Itu Mas Yunat akan nyelengi ya kan Mas. Misalnya mau beli spare partnya mahal, itu mesti nabung dulu sampai bisa membeli. Meh tempatnya jauh pun diparani. Ya Pak ya Mas. Bapak Gembala suka dengan apa sih Putri? Hot Wheel. Itu mau harganya berapapun, kalau itu edisi terbatas pasti dibeli, ya kan Pak? Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Dia cinta dengan manusia. Itu sampai kemanapun. Sampai Tuhan Yesus dari surga turun ke bumi, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Berapapun harganya, pakai darah yang mahal, itu Yesus lakukan. Jadi sekarang tugas kita Bapak Ibu Saudara, menggantikan Kristus sebagai penyembuh. Berapa banyak dari kita yang dipertemukan dengan orang-orang yang punya sakit hati, punya kekecewaan. Ada? Banyak? Pasti banyak gitu. Nah itu adalah tugas kita untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk membawa jiwa-jiwa tersebut datang kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, membantu menjalin kembali hubungan yang rusak dengan Tuhan, sehingga bisa melepaskan pengampunan, bisa memaafkan dan menurunkan ego, bisa saling memahami satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu, dengan sesama utusan Kristus, kita berusaha saling memahami. Oh, karakternya Pak Diki seperti ini. Oh, karakternya Om Iwan seperti ini. Kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya pasti konflik akan sangat menurun. Konflik ada, tapi akan sangat menurun. Dan konflik tersebut akan membawa kita naik levelnya Tuhan. Kita mau buka Amsal 13 ayat yang ke-17. Ada di layar juga. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Duta yang setia, seperti pembahasan kita sore hari ini. Pertanyaannya untuk kita. Next Mas. Sudahkah kita menjadi penyembuh bagi orang lain? Satu pertanyaan yang dalam menurut saya. Sudahkah kita menjadi penyembuh bagi orang lain? Atau justru kita membuat sakit hati orang lain? Sore hari ini yang saya jelaskan, tugas-tugas peran sebagai duta Kristus. Next Mas. Pertanyaannya, apakah hanya beliau-beliau saja utusan Kristus? Ini tim pastoral, diaken, dan penatua. Apakah hanya tugas beliau? Tugas beliau, Bapak Ibu, Saudara? Bukan. Next Mas. Iya. Adalah tugas kita semua menjadi duta atau utusannya Kristus. Saya sebenarnya pengen masukin semua foto jemaat satu-satu, tapi kan nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya masukinnya hanya yang kemarin di retreat itu personal lah, ini Mas Eko, Mas Gilang, Mas Yonat, Lisa, Sam, Nita, anak-anak kecil ini. Apakah ini bukan utusan-utusan Tuhan? Utusan-utusan Tuhan. Kok bisa Mbak? Saya itu punya ponakan. Mohon maaf dia belum
kenal Tuhan. Tapi memang sekolahnya Kristen. Karena ibu saya yang masukkan ke Kristen. Tapi untuk sekolah minggu gitu masih belum. Suatu ketika hari Minggu, tahu-tahu datang, dia bilang sama saya, "Tante, saya mau ikut ke gereja." Saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Loh, kok kamu bisa ikut ke gereja gitu? Dia bilang, "Saya diajak sama temennya." Itu seorang anak TK, Bapak Ibu, TKA, masih kecil. Jadi adik-adik ini pasti ada banyak cerita yang mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Pasti mereka bisa jadi utusannya Kristus. Tidak perlu nunggu besar, itu masih kecil. Dia bisa ngajak temennya, "Ayo ke gereja, ayo ke gereja." Ketika saya masukin foto ini satu-satu, saya scroll foto-fotonya. Saya berbes sendiri, saudara-saudari, Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu waktu saya bergabung, itu masih pos pelayanan ya Pak. Itu hanya beberapa orang. Tapi ketika kemarin retreat, luar biasa, takjub saya. Banyak orang, hampir semua bisa ikut. Dan semua foto-fotonya itu ketika doa, habis firman gitu, pasti semuanya terlibat. Tidak ada yang berdiam diri. Semua terlibat, semua nangis di situ. Semua merasakan hadirat urapan Tuhan. Saya berbes, saudara. Kok bisa? Itu bukan karena Tuhan. Siapa lagi? Dan tentunya ada utusan-utusan Kristus yang luar biasa di tempat ini. Amin. Next, Mas Yunus. Ya, penerapannya yang pertama, kita semua yang ada di tempat ini adalah utusan Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, sudah siapkah kita untuk terjun melakukan peran kita sebagai utusan Kristus? Siap Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, mari kita bersama-sama berusaha. Ya, bersama pasti kita bisa. Sebelum saya tutup, saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ketika saya pelayanan, apalagi ketika mau retreat, saya berdoa, di situ pasti ada intimidasi. Kowe ngopo pelayanan? Masmu kae nggak kenal sama Tuhan. Kowe ngopo? Doake wong akeh, masmu dhewe ra iso mbok doake. Setiap kali saya mau pelayanan, apalagi retreat, itu pasti menghantui saya. Jadi memang kakak saya dulu percaya Tuhan, tapi ketika dapatkan pasangan hidup, dia tinggalkan Tuhan. Sampai sekarang saya terus berdoa untuk beliau. Dan waktu itu saya share dengan Bapak Gembala, gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Akan ada waktunya. Kalau saya hanya memikirkan intimidasi itu, saya gak akan jalan, Bapak Ustaz. Saya gak akan pelayanan. Saya hanya akan meratapi kakak saya meninggalkan Tuhan. Tapi saya didorong oleh orang-orang di sekitar saya. Ayo Mbak, bisa Mbak. Nyatanya bisa, Bapak Ibu Saudara. Ada foto ini, saya tetap jalan retreat. Itu semua karena Tuhan. Saya akan serahkan kakak saya sama Tuhan. Hasilnya mau gimana, saya serahkan sama Tuhan. Yang penting saya melayani jiwa-jiwa. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini ada yang merasakan seperti saya. Mas Gren juga melayani banyak orang. Tapi mohon maaf, bapaknya belum kenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga mengalami hal yang sama seperti saya dan Mas Gren. Tapi percayalah, kita maju dulu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Setelah mendengar ini semua,
tugas dan PR kita banyak nggih Bapak Ibu. Banyak. Jangan sampai kita kalau ketemu orang, halo bro, what's up? Piye kabarmu gitu kan. Wah, apik iki. Kerjane ndi saiki? Ning Freeport, kadang free, kadang repot. Sambil punya sampingan ngelas gitu. Ngelus dodo ning omah gitu. Ampun nggih Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita percaya bahwa kita semua di sini adalah utusan Kristus dimanapun kita ditempatkan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masyarakat. Kita tetap bawa nama Tuhan, amin. Demikian sharing firman Tuhan saya pada sore hari ini. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mantap. Ya, saya bilang sama Mbak Irma, waktu Mbak Irma ngirim slide-nya ke saya bilang kayaknya ini persiapannya niat banget ini. Ya, mencari foto dan saya bilang pasti waktu persiapan sudah berebes duluan. Dan ternyata sepertinya tebakan saya benar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Mas Nunus boleh tampilkan foto bersama tadi enggak Mas? Saya mau sampaikan satu hal yang ketika saya lihat foto ini melintas di pikiran saya. Ya, saya cuman berpikir dua kemungkinan yang akan bisa terjadi ketika kita berfoto bersama lagi tahun depan. Ya, kemungkinan pertama adalah akan adanya wajah-wajah yang baru bersama-sama dengan kita. Amin. Karena kita menjadi utusan-utusan Kristus. Dikecilkan dikit Pak Iwan, kencang sekali. Ya, karena kita jadi utusan-utusan Kristus dan kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang sehingga banyak orang mau berdamai dengan Kristus dan kemudian diperdamaikan. Ya, tahun depan ada wajah-wajah baru. Kemungkinan pertama, artinya orangnya nambah. Ada jiwa-jiwa yang kemudian mau berdamai dengan Allah. Kemungkinan yang kedua, bahwa ada wajah-wajah yang ada di foto ini, tapi tahun depan tidak ada wajahnya. Nah, kalaupun itu terjadi, saya hanya mau berharap, berdoa bahwa wajah-wajah yang tidak ada itu bukan karena dia meninggalkan Tuhan, tetapi karena dia pergi, diutus melayani ke satu tempat, pergi, diutus untuk boleh melayani jiwa. Atau kemungkinan kedua, karena memang sudah selesai tugasnya di bumi. Sehingga tidak ada lagi wajahnya. Kita nggak tahu toh, umur manusia kita nggak ada yang tahu. 2-3 hari belakangan ini saya ngelayat 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama Bapak Pendeta Markus, gembala daripada GOPDI Kartasura. Ya, perjuangan pelayanan beliau begitu luar biasa. Beliau merintis beberapa gereja yang kemudian diserahkan kepada beberapa orang untuk dilanjutkan, dan bahkan beliau sebenarnya salah satu kandidat besar yang akan menggantikan Pak almarhum Pak Petrus, gembala GOPDI Pasar Legi sebenarnya, sebelum akhirnya dipilihlah Bapak Christopher yang sekarang menggembalakan GOP Pasar Legi. Jadi sebenarnya salah satu kandidat besarnya adalah Pak Markus ini. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Pendeta Emeritus Anton Karundeng yang kita juga tahu. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti MCC dari awal, ingat betul ulang tahun MCC pertama ya di Hotel Fave, itu ada kejadian yang begitu berkesan yang kita ingat terkait dengan Pak Pendeta Anton Karundeng. Betul? Karena saya terlambat, karena saya harus jemput Christopher tapi Heru di bandara karena pesawatnya terlambat, sehingga Pak Anton inilah yang kemudian memberi diri untuk kesaksian panjang sekali. Ingat enggak? Berapa lama itu? Saya nggak tahu karena saya telat. Ada setengah jam? Mungkin lebih ya. Sesenang-senangnya beliau ngomong. Beliau senang ngomong Bapak Ibu. Pak Anton tuh senang bersaksi, senang khotbah, senang ngomong gitu ya. Kalau sambutan bahkan kadang nuwun sewu bisa panjang begitu. Karena memang beliau senang ngendikan. Tapi waktu itu kesukaan beliau itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena akhirnya beliau
mengulur waktu dengan penuh kesabaran hanya untuk menunggu saya datang bersama dengan pembicara kita. Itu ulang tahun pertama MCC. Dan saya ingat betul juga sekitar 2 tahun yang lalu ketika Komisi Wanita Bucks itu ada acara ibadah padang di Klaten di River Moon, saya punya kesempatan ngobrol panjang dengan beliau. Saya mengenal beliau udah lama Bapak Ibu, lama sekali. Ya, saya tergabung di Bucks juga sudah cukup lama. Kebetulan juga orang tua saya orang Manado, Pak Anton juga sama-sama orang Manado, sehingga kami kenal tuh cukup lama. Tapi jarang sekali bisa ngobrol intens. Nah waktu itu 2 tahun yang lalu beliau ngobrol intens dengan saya karena ibu-ibu semua acara, sehingga saya ngantar, Pak Anton juga ngantar, kami ngobrol berdua lah lama. Dan apa yang beliau sampaikan pada waktu itu, beliau bilang begini, Daniel jangan lama-lama bikin gereja, ya segeralah cari tempat bangun gereja mumpung situasi Solo lagi bagus, ya. Saya percaya pasti akan dapat tempat yang terbaik. Jangan lama-lama, jangan ditunda, segera cari tempat, buruan dibangun. Jadi beliau salah seorang juga yang sangat peduli, perhatian sama gereja ini. Dan ketika kemarin siang dapat kabar begitu, saya, Opa, Oma kebetulan lagi pergi bersama-sama di mobil, ada Bu Putri juga, kami semua terkejut. Karena begitu kehilangan. Tadi siang saya layat ke sana dan untuk terakhir kali sebelum peti ditutup, saya menyaksikan wajah beliau. Yang terlintas cuma satu, finishing well. Ya, 2 orang hamba Tuhan ini sudah finishing well. Pak Pendeta Markus finishing well, Pak Pendeta Anton finishing well. Saya pun juga rindu, suatu kali saat saya bisa finishing well. Bapak Ibu Saudara juga bisa finishing well. Apa itu finish well? Menyelesaikan garis akhir pertandingan hidup dengan baik. Sehingga pantas gitu loh, kalau nanti di layu kita tuh tulisannya, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, itu pantas gitu loh. Ya, gereja nggak pernah, ibadah ora tahu, ya toh, gaenane ngombe ciu, miso-miso melaku terus, begitu mati, lelayu tulisannya, aku telah mengakhiri pertandingan iman, iki opo gitu. Kemudian di nisannya tertulis telah pulang ke rumah Bapa gitu kan. Bahwa akulah jalan kebenaran, ya oke lah ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, lelayu kita gak akan menyelamatkan kita. Amin. Jadi pantaskan diri, suatu kali saat Tuhan panggil itu, tulisannya itu tuh dibaca orangnya berbes milih tenan gitu. Aku telah mengakhiri, oh ya pantas tenan nih. Pantas lah. Pantas. Nggak terus aku telah mengakhiri, opo gitu. Pak, Bu, kematian adalah satu-satunya hal yang paling pasti di dunia ini. Kita tinggal nunggu waktu, kapan waktunya. Utusan Kristus sebagai perwakilan Allah, sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, sebagai pendamai. Perwakilan harusnya kenal yang kita wakili. Panjenengan ngaku wakilnya Yesus, wakilnya Tuhan. Datang kepada seseorang, kula dipun utus kalian Kristus. Kristus sopo? Wah kirangan nih. Ayat sing apal tentang Kristus. Tetaplah berdoa. Yang namanya perwakilan harus kenal. Amin. Mas Adris saya utus ke tempatnya Pak Daniel. Pak Daniel pasti percaya, wong kenal sama saya Mas Adris. Tapi kalau saya ngutus orang yang tidak dikenal, Pak Daniel bilang, sopo aku ora tau weruh kowe karo Pak Daniel kok gitu kan. Harus kenal. Yang kedua sebagai perantara harus paham. Mas Adris saya tulis ke Pak Daniel. Adris minta tolong datang ke Pak Daniel ya. Beli herbal 2 kibe, pasir 2 kol, ini tak kasih listnya. Datang sama Pak Daniel. Pak saya diutus sama Pak Daniel Rajo. Iya Mas Adris pripun, nopo? Wah lali aku ramudeng Pak. Untuk jadi perantara kita harus paham. Untuk jadi perwakilan kita harus kenal. Untuk jadi perantara kita harus paham. Bapak Saudara paham dah? 1 bulan ini kita akan banyak dicekoi supaya kita paham tugas kita, paham firman Tuhan. Siapa di sini yang suka baca Alkitab angkat tangan? Siapa yang suka lihat TikTok angkat tangan? Siapa yang suka lihat matuk loh, kejujuran loh, enggak apa-apa. Ya, siapa yang suka main Instagram angkat tangan?
Ya, nah. Ya Alkitab katanya biar paham, biar kenal, biar paham. Dan yang ketiga sebagai pendamai, kita harus juga berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Ngakunya pendamai ini senengannya konflik ya Mbak Irma. Gimana? Ngakunya pendamai. Ya, tahu ya pendamai ya? Mas Adris sama Pak Daniel berantem. Saya pendamai, tak pisah. Sepatu. Saya kekampleng sama Mas Adris, blok gitu kan. Loh kok malah ngampleng aku tuh gitu kan. Saya gak akan bisa mendamaikan mereka. Wong saya sendiri gak cinta damai. Paham maksud saya? Saya misah, sepatu. Mas Adris malah pok, loh kok malah ngampleng aku. Saya ketendang, loh kok malah nendang aku. Ya gak bisa. Kalau kita ngaku pendamai, kita harus cinta damai. Damai sama Tuhan, damai sama manusia. Nah gimana caranya orang mau berdamai dengan Allah, wong kita senengan ngerasani. Lo tenang Bapak Ibu. Kita khotbah di sini misalkan, ngapunten, nuwun saya semoga Mbak Irma bukan orang yang seneng ngerasani orang. Lah kalau Mbak Irma khotbah di depan sini, dilala Mbak Irma pernah cerita sama seseorang rasan-rasan, sing krungu kan, wih kayak manis banget ya omongan ini. Wih, waluse, hawa, gitu Bapak Ibu. Orang gak akan percaya. Tapi kalau Mbak Irma bisa menjaga perkataannya, tutur katanya, orang akan percaya. Ya pantas. Pak, Bu, kalau kita mau mendamaikan orang dengan Allah, kita harus suka damai. Dirasani, Mbok Ben. Difitnah, biasa. Ditusuk dari belakang, rapopo, gitu kan. Lakon menang, Kerry, anggere filmnya dong entek gitu. Film denteni wah lakon menang Kerry, walah kok mati. Enggak, tapi saya percaya deh, kebenaran Tuhan akan membela kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, utusan Kristus itu tidak sulit. Enggak sulit kok. Satu pemandangan indah yang akan Bapak Ibu lihat nanti. Ketika tutup mata, buka mata, Tuhan yang langsung nyambut. Piye kesel nduk. Enggak apa-apa. Selamat ya. Itu aja yang pengen saya lihat besok itu. Dah itu dok. Tuhan bilang, gimana Daniel? Kesel? Lumayan Tuhan. Good job. Jatuh bangun pelayanan kesel Bapak Ibu. Capek. Tapi kita gak pernah berhenti. Karena masih banyak wahyu-wahyu di luar sana yang butuh Kristus. Masih banyak dika-dika di luar sana yang butuh Kristus. Masih banyak adris-adris di luar sana yang butuh Kristus. Jadi kita harus jadi utusan-utusan Kristus untuk mereka semua. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak. Nanti kah? Coba dia Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita mengatakan bersama-sama, oh Tuhan pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah pakailah hidupku selagi
Dengarkan seruan kami Tuhan. Mumpung kami masih kuat, mumpung jantung ini masih berdetak, mumpung kami masih bisa melangkah dan berbicara, biarlah kami boleh jadi berkat. Yes. Sekali lagi jemaat saja katakan, oh Tuhan, pakailah. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Yoto untuk maju ke depan dan berdoa meneguhkan firman Tuhan. Yes Tuhan, bila saatnya nanti, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Tuhan, kami bersyukur menerima firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami supaya kami benar menjadi utusan-utusan yang dari Engkau. Duta-duta yang dari Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi utusan-utusan yang terbaik dari Engkau Yesus. Kami yakin hamba-Mu yang telah menyampaikan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Pakai anak yang muda, masih muda ini dengan sangat luar biasa, lebih hari lebih Engkau pakai Tuhan. Kami yakin dan percaya, hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami pun muliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semua anak-anak muda yang ada di tempat ini. Biarlah kami menjadi duta-duta-Mu, menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan, sehingga kami semua menjadi saksi-saksi-Mu yang heran, menjadi suratan-suratan yang bisa dibaca oleh orang lain Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa datang kepada Engkau untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya gereja di tempat ini bukan gereja punya hamba Tuhan, bukan gereja milik penatua, bukan gereja untuk pindahaken, tetapi ini adalah kepunyaan Engkau Tuhan. Maju dan tidaknya Engkaulah yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Kami yakin masa depan kami sangat indah kalau kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih firman yang sangat indah yang telah kami terima. Biarlah bisa menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih inilah yang menjadi doa kami. Semua Tuhan kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali kita akan sama-sama memberikan ucapan syukur kita untuk dana rumah Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh Tuhan kumpulkan tempat ini untuk kami dapat bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami memberi sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bentuk langkah iman kami untuk memiliki gedung permanen. Biarlah melalui persembahan ini kami yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan memberikan gedung permanen untuk kami dapat beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup
saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saya serahkan kepada petugas yang akan menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersama berkumpul untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Kelurahan Keratonan, berkatilah untuk Kelurahan Keratonan ini Tuhan. Berkati setiap RT, RW, untuk pemimpin Kelurahan Keratonan Tuhan, agar setiap misi dan visinya bisa terlaksana dengan sesuai rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan. Tuhan Yesus berkati kesehatan beliau Tuhan, agar bisa menggembalakan kami, agar bisa membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gedung gereja yang permanen Tuhan. Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat Tuhan. Tuhan sudah sediakan untuk segala sesuatunya Tuhan. Tuhan sudah cukupkan semuanya Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di gedung gereja yang permanen Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta jemaat untuk hari Senin jam 6 sore latihan tamborin. Selasa atau Rabu persekutuan Oikos. Rabu ada program kristal di Radio Immanuel. Kamis jam 6 sore ada latihan musik dan pujian ibadah raya 1. Dan jam 7 malam latihan musik, pujian ibadah raya 2. Jumat 1 dan 3 jam 6 sore menara doa dan pemuritan. Untuk hari Sabtu jam 5:30 sore ibadah pemuda Metanex. Untuk hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya 1. Untuk jam 3 sore ada ibadah anak Alpakid di Maestro. Untuk jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua di ruko ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Daniel, beri tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Bapak Daniel mau ada tambahan? Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ya. Iya.
saya tersentuh gitu. Karena Mbak Ratna ini kan bukan yang dari kecil ikut Yesus gitu ya. Jadi saya tahu betul ya, saya tahu betul perkembangan Mbak Ratna ini ya, dari mulai pacaran sama penggebuk drum ini ya. Dari awal kemudian mereka saling mengenal, terus Mbak Ratna memutuskan untuk ikut Yesus, dan bahkan kemudian sekarang jadi diaken di gereja ini. Jadi mungkin bagi sebagian orang mungkin terdengar aneh begitu ya, tapi bagi saya itu doa yang tulus dari hati, yang ya terima kasih Bu Yoto. Karena saya tahu betul Bapak Ibu bahwa orang ini dulunya tidak percaya Yesus, tapi justru sekarang menjadi pelayan Tuhan, dan bahkan bisa bawa Bapak Ibunya beberapa kali datang ibadah. Beberapa kali PR mereka berdua adalah membawa Bapak Ibunya Mbak Ratna ini betul-betul untuk mau percaya pada Yesus. Tapi beberapa kali sudah datang ibadah. Ya, itu doa kita. Ya, boleh sekali lagi boleh tepuk tangan nyemangati Mbak Ratna. Enggak apa-apa, jangan malu. Mungkin bagi Bu Yoto, bagi Bu Putri, Mbak Irma ngomong di depan itu hal yang sudah biasa gitu ya. Tapi kalau buat Mbak Ratna ini tuh gitu ya. Sehingga kalau beliau mau berdoa syafaat seperti tadi itu satu langkah yang luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tambahan informasi katekisasi pranikah Mas Yona dan juga Mbak Alicia sudah 2 kali berjalan dan akan terus berjalan sampai dengan awal Juni nanti. Kita dukung dalam doa supaya rencana Mas Yona Mbak Alicia untuk nanti menikah di tanggal 8 ya Mas ya. 8 Juni bisa betul-betul berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dukung doa Bapak Ibu ya selama persiapannya. Kemudian sedikit info saja, besok kami tim pastoral 10 orang akan healing tipis-tipis ya, acara kebersamaan ya Bapak Ibu Saudara, supaya enggak kaget nanti tiba-tiba kami upload foto, wih Pak Danieli, Mas Gren foto, gitu ya. Kami ada acara kebersamaan sederhana saja, mumpung tanggal merah untuk ya supaya kami makin solid ya, karena setengah tahun ke depan pasti akan banyak hal yang harus dikerjakan. Dan juga ucap syukur karena Pak Anton Kandang Sapi sudah pulang dari rumah sakit, Mas Johan juga sudah pulang dari rumah sakit. Bagi yang mungkin belum tahu, adik saya Mas Johan kemarin hari Rabu masuk rumah sakit karena gondongan. Gede banget Bapak Ibu gondongnya. Ya. Giur-giur. Ya. Saya setiap kali besok ke sana saya bercandain. Tapi puji Tuhan sudah kempes dan sudah sangat baik. Tadi siang sudah ketemu dengan saya. Pak Anton juga puji Tuhan sudah pulang hari Sabtu yang lalu ya, Sabtu yang lalu terkena serangan jantung. Kemudian masuk ICU, hari Senin atau Selasa kami kunjungi ke sana dan beberapa waktu yang lalu sudah pulang ke rumah, puji Tuhan. Dan juga nanti kita berdoa untuk anak Emilius, anaknya Mas Dani dan Mbak Marta kembali masuk rumah sakit Bapak Ibu. Kita bantu doa ya, anaknya Mbak Marta sama Mas Dani, anak Emilius masuk rumah sakit lagi, nanti kita dukung dalam doa. Dan juga tadi berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Pendeta Emeritus Antong Karundeng. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Tidak ada tambahan yang lain, itu saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menutup di dalam doa. Ya. Puji Tuhan, di tengah hujan yang cukup deras kita tetap semangat setia datang ibadah. Kita ketemu minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membawa kami datang beribadah, melewati hujan yang cukup deras untuk kami bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kami percaya apa yang kami terima malam hari ini, berkat sukacita, damai, sejahtera, semangat, harapan yang baru dalam kami mengikuti ibadah, berkat yang kami terima lewat nyanyian, puji-pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan khususnya, banyak berkat rohani yang kami terima. Dan sepenuhnya kami boleh rasakan
menjadi bekal kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa, biarlah kiranya berkat yang teristimewa, berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan bagi setiap kami semua. Berkatilah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh dengan cinta kasih mesra. Berkati pekerjaan tangan yang kami kerjakan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, mendatangkan berkat yang luar biasa guna pemeliharaan kami maupun juga kami pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami, jadikan anak-anak kami cerdas, pintar, berprestasi, mendapatkan banyak peluang-peluang baik, beasiswa-beasiswa, sehingga anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Saya berdoa untuk setiap kesehatan kami, biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang prima, yang bugar, fit, dijauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada sakit penyakit khususnya yang membahayakan nyawa. Biarlah kami semua dalam keadaan yang baik semua, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terkhusus kami bersyukur untuk Pak Anton Kandang Sapi dan juga Mas Yohanes yang sudah pulang dari rumah sakit. Lewat pertolongan Tuhan, lewat perawatan dokter, suster, semua obat-obatan, maka kedua orang yang kami kasihi ini boleh sehat kembali, pulih kembali. Kami berdoa untuk pemulihan yang sempurna, untuk pemulihan kesehatan yang sungguh-sungguh bugar, sehingga baik Pak Anton maupun Mas Yohanes boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terkhusus untuk anak Emilius, kami berdoa putra daripada Pak Dani dan juga Bu Marta. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan untuk anak Emilius. Menyembuhkan, memulihkan setiap sel, setiap metabolisme dalam tubuhnya. Leukosit yang nilainya tinggi. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus malam hari ini boleh turun ke angka yang normal. Sehingga anak Emilius tidak lagi radang, tidak lagi sakit. Dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan boleh menjadi cerita, menjadi kesaksian bagi kedua orang tuanya. Untuk mereka juga terus nantiasa mengandalkan Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara kebersamaan tim pastoral besok. Tuhan jagai, sertai, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan. Tim pastoral boleh bersama-sama dalam acara kebersamaan ini untuk makin solid, makin kuat, makin bersatu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menjagai, menyertai, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan. Agar kami boleh bersama-sama kembali dengan keluarga kami di rumah, bersaksi kepada mereka tentang berkat-berkat yang boleh kami terima. Acara selama sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu, oikos-oikos, komisi-komisi, semuanya dalam campur tangan berkat Tuhan. Jemaat diberkati, pelayan-pelayan diurapi, bahkan Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru. Mereka yang rindu, mereka yang haus, untuk boleh berjumpa dengan kebenaran, mereka mendengar tentang Injil, dan mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, dan kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan iman percaya bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus. Senantiasa termaterai dalam hatiku dan hatimu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, jalan ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.